ada perbandingan-perbandingan. Sekarang kan banyak perbandingan bukan mencari kelemahan tapi mencari peningkatan. Kita punya asumsi perbandingan pendapat-pendapat para ulama, kita ambil itu bukan mencari kelemahan tapi menjadi peningkatan ilmu wawasan. Kalau kita berpikir demikian, insya-Allah tambah wawasan kita. Tapi kalau kita cari perbandingan kelemahan-kelemahan, maka wawasan kita akan berkurang. Boleh insya-Allah, kalau tidak ada boleh. Mengenai masalah dimensi hati, ada hati jasmani, hati rohani, hati nurani. Apabila kita baca ayat tentang teguran-teguran Allah dalam Al-Quran, seperti lahu a'yunun la yasma'una biha atau la yusiruna biha, ayat seperti itu untuk diri kita atau untuk umum atau untuk kita melihat orang lain, misalnya untuk perbandingan kita atau kita melihat saudara kita yang tidak mempergunakan dimensi itu. Jadi sebenarnya agama atau ad-din Allah berikan pada manusia ini keperluan kita. Tidak ada hubungan dengan keperluan Allah. Cuman kalau dari segi hakikat memang ini skenario-nya Allah. Kenapa dikatakan skenario Allah? Karena Allah itu maha mengetahui semuanya. Dan Allah itu kudrah, bisa apa yang dia kehendakinya bisa. Tapi ternyata kita lihat manusia ini ada yang taat, ada yang tidak taat. Jadi pandangan kita ini kalau seseorang ada taat dan tidak taat itu pada hakikatnya itu semuanya iradat dari Allah. Tadi saya dari toko kemarin saya buka referensi ya. Ada namanya warid atau nur ilahi. Itu kadang-kadang Allah campakkan dalam hati manusia. Bahasa itu dicampakkan tanpa dia berusaha. Allah buka penerangan hatinya. Kenapa? Menurut para alim ulama tasawuf di sini ada nilai-nilai kebaikan yang dia buat tanpa dia sadari, atau bahasa kita tuh ridho yang tersembunyi. Jadi sehingga Allah suka ridho, Allah campakkan dalam hati seseorang itu sehingga dia itu yang tadinya dibelenggu oleh dunia, Allah buka belenggunya. Itu warid, kita terpaut dengan dunia, cinta dengan dunia, tak bisa lepas hubud dunia. Orang cinta itu kan sudah mabuk lah kita bilang. Tapi Allah lepaskan rantai cinta dunia itu namanya warid. Ada warid ini yang diusahakan dengan 3 cara. Kalau dalam Syekh bilang secara umum mujahadah. Kita harus mujahadah. Yang pertama mujahadah dalam ketakwaan. Takwa ini umum. Pelihara, waspada, apalagi banyak pengertian takwa. Hati-hati. Ada mujahadah dalam istiqamah. Ingin mencari ridho, istiqamah dalam amal itu perlu mujahadah. Ini tingkat yang kedua. Yang ketiga, tingkat mujahadah dia ingin menjadi insan kamil. Jadi ayat-ayat Al-Quran seperti hidayah, seperti tadi kita katakan itu memang hakikatnya itu skenario-nya Allah, bukan kehendak kita. Kayak miskin kita nak mau, bodoh nggak mau kan, malas kan nggak mau. Tapi ternyata kita bodoh, kita malas, ternyata kita miskin. Siapa yang mau miskin? Tak ada. Yang mau miskin kan tidak ada. Miskin di sini dalam arti kata serba kekurangan ilmu, kekurangan pergaulan. Miskin ini artinya kurang. Ada miskin ke harta. Kalau sahabat dia suka miskin ke harta, tapi dia kaya di ilmu. Jadi miskin ini belum ada maknanya kalau belum ada subjeknya, belum ada satu kali makna. Kayak duduk kan belum ada satu makna. Jadi kalau kita mau berpikir terus, semuanya kehendak Allah. Tergantung kita mau minta pintar, minta rajin, minta apa lagi? Minta kaya. Kaya itu disuruh minta. Di sini kaya banyak kan? Kaya pergaulan, kaya ilmu, apa lagi?
Kaya ini sifat ghani, sifat lebih. Miskin sifat kurang. Fakir lebih lagi di bawah. Sahabat-sahabat itu dia bukan fakir, bukan miskin. Cuman hari ini punya harta, besok habis. Tidak datang lagi harta. Nah, jadi ayat itu umum, sifatnya umum. Itu istilah secara umum Allah ingin menampakkan kehebatannya lah. Apa dalam ilmu tasawuf orang bodoh itu nampak tak hebatnya? Hebatnya Allah nampak tak? Orang bodoh itu keinginan pandai tapi Allah bisa kasih dia bodoh. Kan orang bodoh itu yang kasih siapa? Bodoh. Allah nampakkan kekuasaannya untuk membodohkan orang. Jadi Allah punya kudrah ingin bodohkan, ingin fakirkan, ingin berlawanan dengan nafsu kita, itu nampak kekuasaan. Kayak kita merasa bodoh, itu bagus di sisi Allah, tapi jangan menganggap orang lain bodoh. Ini orang sombong bodoh. Kita menganggap diri kita bodoh itu disuruh, tapi jangan menganggap orang lain. Nah, itu dia. Jadi untuk orang lain itu kita anggap dia lebih daripada kita. Jadi semua intisari itu semua kepada kita. Jadi kalau belajar ilmu tauhid itu pertama sekali untuk membersihkan hati, jiwa, pikiran. Karena pikiran ini kalau salah-salah kita bimbing, yang baik bisa jadi buruk. Jadi kalau kita sudah belajar tauhid, yang buruk bisa jadi baik apa? Lihat dari sudut mana? Nah, sudut hikmah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya aku cacat? Apa hikmahnya aku sakit? Apa hikmahnya aku diberi kurang? Apa yang nampak ketika seseorang mengatakan apa hikmahnya aku miskin? Apa yang nampak? Besar pada Allah. Ya, berhajatnya kepada Allah. Ketika kita diberi kurang, hikmahnya itu kita menghajat kepada Allah. Itu hikmahnya gitu. Tapi ketika kita tanya kenapa saya protes Allah, suudzon kepada Allah. Jadi hikmah. Maka di situ Alkitab wal hikmah. Nah, lihat kepada Allah itu sisi hikmah. Ustaz, ya. kalau kita sedang ibadah tiba-tiba ada bisikan dalam hati, seru ini buat maksiat atau itu dan lain-lain, apakah ini di hatinya ada jin atau setan atau memang itu dari Allah sendiri, atau ini orang perlu diruqyah? Itulah yang kita bilang tadi. Nah, ini termasuk judul yang ketiga. Apa judulnya? Malik kan? Apa arti Malik? Raja. Kalau Malikinas, kalau di surat Al-Fatihah itu Malik Yaumiddin. Apa artinya? Yang memiliki hari pembalasan.